Yuk mari kita salawat Bapak Ibu, insya Allah berkah. Bismillah. Salawat ini merupakan cara kita untuk menenangkan hati kita, kemudian berharap berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi salawat itu boleh tak berlagu, boleh berlagu. Bagi yang berlagu, salawatnya ada pula. Bagi yang cukup dengan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, cukup juga. Oleh karenanya supaya lebih menarik, kemudian supaya lebih masuk ke hati, mari kita bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan solawat ini diterima oleh Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah, salatullah mullah ala Yasin Habibillah, tawasatna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil bariyah Allah. Alhamdulillahi Rabbil. Bapak Ketua Masjid, Ustadz Irman, kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tim Sajadah Riau. Tema yang diberikan kepada kita adalah pentingnya belajar agama. Kita ambil dulu dari kata agama. Agama itu bahasa Arabnya din, dal, ya, nun. Dal, ya, nun. Da harokatnya kasroh, di bacanya. Kemudian ada ya sukun, agak panjang berarti bacanya, di. Kemudian akhir katanya ada huruf nun. Kalau hurufnya katanya tidak bergabung dengan yang lain, maka bahasanya adalah dinun. Setingkat dengan kata dainun. Dainun itu adalah hutang. Nah, jadi ada ayat tentang hutang. Maka kalau berhutang, faktubuh, kata Allah, jangan lupa kalau hutang dicatat. Jangan gara-gara 100 silaturahim. Betul Bu? Jangan gara-gara berapa lembar silaturahim jadi putus, catat kata Allah. Nah, jadi balik ke kata agama tadi. Apa itu agama? Bahasa Arabnya dinun. Kata Allah, innad dina indallahil Islam. Inna, sesungguhnya. Ada ayat enggak yang awalnya inna, Bapak Ibu? Ibu-ibu nih yang sering ngaji enggak? Bapak-bapak sering ngaji? Apa ayat yang pangkalnya inna? Bagus. Inna a'tainakal kautsar. Tandanya kita hafal ayat itu. Alhamdulillah. Sering kita ucapkan karena cuma 3 ayat. Sama dengan kul huwallahu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, inna itu sesungguhnya din. Inna din, sesungguhnya agama, indallahil Islam, sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah adalah Islam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah, makanya sambutan-sambutan pidato
ulama kita ada yang memakai muqaddimah alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kita nikmat iman dan nikmat Islam. Ada orang yang beriman tapi tak Islam. Iman itu kepercayaan dalam hati kita. Islam itu pembuktiannya. Apabila dikatakan beriman, nggak cukup dalam hati, mesti sholat. Apabila dikatakan beriman, nggak cukup dalam hati, mesti puasa Ramadan. Apabila dikatakan beriman, mesti sholat, puasa, bayar zakat. Jangan lupa yang paling penting, menuntut ilmu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa kata para ulama? Laulal ilmu lakanan nas kal bahaim. Kalau kita nih tak berilmu Bapak Ibu, mirip bahimah. Bahimah itu maknanya maaf saya tak elok saya bicarakan, tapi mesti disebutkan. Kalau manusia tanpa ilmu, maka ibarat kita sama dengan yang namanya hewan. Bapak Ibu kalau baca surah An-Naba, di akhir surah An-Naba juz 30 yang awalnya amma yatasaalun, ujungnya itu yaqulu ya laitani kuntu. Masya Allah, apa loh ya? Ya laitani kuntu turaba. Bapak Ibu, nanti di akhirat kelak, ketika kita semua dikumpulkan di namanya padang mahsyar, maka apa yang terjadi kepada hewan? Kan ada pertanyaan, Ustadz, kemana seluruh makhluk yang dikatakan hewan itu? Bagaimana hisapnya? Hewan, kecuali hewan yang kita kurbankan, itu akan menjadi saksi Bapak Ibu. Akan menjadi apa Pak? Saksi. Sapi yang kita kurbankan, kambing yang kita kurbankan, ayam, ikan, semua yang kita sedekahkan, semua yang kita sembelih atas nama Allah, maka akan menjadi saksi kelak yang meringankan kita. Bagaimana dengan hewan-hewan lainnya? Itulah tadi ayatnya. Ya laitani kuntu turaba. Apa kata orang kafir, apa kata orang yang tak beriman melihat hewan? Ternyata hewan itu Bapak Ibu ketika di padang mahsyar memang dibangkitkan semua, tetapi hewan dijadikan debu. Tahu debu Bu? Tahu. Pasir yang halus, maka dikatakan dengan debu. Kata orang yang tak beriman, kata orang yang tak mau majlis, kata orang yang jauh dari agama, apa kata dia? Ini bukan Ustadz Bagus yang bilang, tapi Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Naba tadi, ya laitani, celakalah aku ini, kuntu turaba, lebih baik aku jadi debu saja. Apa kata orang-orang itu? Maaf, lebih baik dulu di dunia jadi hewan saja. Kenapa Bapak Ibu? Karena hewan dijadikan debu, tak dihisap, karena tak punya akal, tak dihisap. Nah, kecuali ada kaitannya tentang amal ibadah manusia. Para jemaah yang dimuliakan Allah, maka kata Rasulullah, wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Bu, hilang mata Ibu saya tengok. Tadi waktu Ustadz Irman bicara terbelalak mata mendengar diskon 2 bulan. Jadi Bapak Ibu, Pak, Bu, oleh karenanya kita datang ke sini nih harus kita yakini ini adalah kudratullah, adalah kuasa Allah. Kadang apa? Ada niat tapi tak bisa berangkat. Bisa berangkat
tapi niat tak ada. Kita berangkat dengan niat. Oleh karenanya kata Rasulullah, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan kepadanya, cara Allah bagaimana Bapak Ibu? Perhatikan, cara Allah pahamkan dia tentang agama. Bayangkan kalau kita bicara sebaliknya Bapak Ibu. Kalau Allah tak mau menginginkan kebaikan kepada kita karena Allah Maha Kehendak, Allah akan jauhkan kita dari agama. Nauzubillah. Maka saya bersyukur di beberapa tempat wirid SKM tak sebanyak ini. Alhamdulillah kita hadir hari ini, malam ini jumlahnya 50.000 orang. Alhamdulillah, senang kita bisa hadir ke sini. Insya Allah pulang menjadi orang yang paham agama. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pertama arti agama, lalu kita ke Islam lagi. Nah, kita sudah tahu arti agama yaitu hutang kalau dalam bahasa. Tapi kalau dalam ilmu istilah adalah keyakinan yang memang itu diridhoi oleh Allah. Berarti ada agama lain? Ada. Sesembahannya lain. Tapi khusus inilah yang diridhoi oleh Allah, yaitu Islam yang dibawa di tangan Sayyidina wa Maulana Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya penting kalau kita harus belajar agama. Kenapa? Karena yang ditanya, saya di masjid Pak Ridho Alwis, apa namanya Pak Mursal? BTN TPI ya. Raudatul Jannah, nah yang besar itu kitab yang sudah kita selesaikan. Nama kitabnya Al-Hayah Ba'dal Maut. Al-Hayah, hidup, Ba'da, setelah, maut, mati, kehidupan setelah kematian. Saya sudah lama mengkaji kitab itu, kemudian disuruh mengkaji lagi. Bapak Ibu masih ingat enggak ada istilah kuburan sempit? Bu, halo, assalamualaikum. Ini, ya Pak, ada nggak Bu kuburan sempit Bu? Ada istilah gitu nggak? Ada. Biasanya bagi orang apa tuh? Orang yang pelit. Datang orangnya. Ada orangnya. Nah, itu di planet Mars sana pokoknya. Nah ada, bukan di RW ini, pokoknya jauh lah sana. Ternyata Bapak Ibu, bukan sembarang orang tua kita dulu bilang, jangan pelit, nanti kuburan sempit. Betul ada rupanya hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi menceritakan orang yang kufur. Kalau Nabi bilang kufur itu udah mencakup semuanya. Sombong, ngangkuh, pelit, semuanya lah pokoknya. Apa yang terjadi? Abdullahul Makbaroha, menyempit kuburannya sehingga tulang-tulangnya, Masya Allah. Kalau cerita kita, kalau Bapak Ibu belum makan tak selera makan, tapi saya lihat udah makan semua, enggak apa-apa saya ceritakan. Bapak Ibu, apa yang terjadi? Menyempit semua tulang-tulangnya sehingga ketika dibangkitkan dalam keadaan tidak baik. Lalu apa yang terjadi dengan orang-orang beriman? Maka orang yang beriman kuburannya lapang, maka diibaratkan oleh Rasulullah sudah nampak pintu surga baginya. Tadi kita bicara fardul kifayah ya, fardul kifayah. Bapak Ibu, insya Allah nanti dalam perjalanan memandikan jenazah itu akan melihat macam-macam wajah para jenazah. Jangan salah, kalau ada jenazah yang kayak tersenyum, kayaknya tersenyum, dilihat bagaimana riwayat keimanannya, dilihat dari mana riwayat keagamaannya.
sesungguhnya dia sudah melihat surganya. Lihat sebaliknya, jenazah yang agak-agak nampaknya merengut, keningnya terlipat, susah untuk distabilkan keadaan wajahnya, tapi lihat juga riwayat keimanannya. Sesungguhnya dia berkata dalam apa? Dalam ruhnya, ya wailani, kemana aku dibawa ini? Celaka aku, kata dia. Siapa yang mendengar itu Pak Ustadz? Para ruh, para malaikat. Nah, maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita nggak boleh sombong. Kata Rasulullah, nah ini saya kasih Bu trik supaya kita selamat. Kata Rasulullah, berapa orang yang dalam hidupnya itu jarak dia dengan surganya Allah seperti jarak ujung jari ke pangkal lengan. Berapa meter nih Pak? Setengah. Ada orang, ada manusia yang jarak dia dengan surga itu jaraknya setengah meter saja. Kalau ditafsirkan, amalan apa yang belum dibuatnya? Dibuat sama dia semua. Tapi kata Rasulullah, di ujung hayatnya dia lakukan amalan ahli neraka, fayasbiku alaihil kitab. Kata Rasulullah, maka hilang amalannya, maka masuk dia ke neraka Allah. Na'udzubillah. Berapa banyak kita dapat riwayat seperti itu. Jadi kalimatnya kan gitu kalau udah meninggal, semoga husnul khatimah, penutup yang baik. Ibu, Bu, mau husnul khatimah Bu? Kapan rencana? Seminggu lagi, saya bilang seminggu lagi. Insya Allah kita semua tutup usia dalam keadaan husnul, penutup yang baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kata Rasulullah gitu juga. Betapa banyak orang di dunia jarak dia dengan neraka seperti ujung jari dan ujung lengannya saja. Apa artinya? Maksiat apa yang belum dia buat? Maksiat apa yang belum dia buat? Dia buat semua. Tapi di ujung hayatnya, di ujung akhir hidupnya, dia lakukan amalan ahli surga. Maka terhapus semua dosanya. Maka fayasbiku alaihil kitab. Maka Bapak Ibu, yang penting itu di ujung. Yang penting itu istiqomah. Maka wirid kita ini, SKM kita ini, untuk menjaga kita, karena kita nggak tahu apakah sudah di ujung atau masih lama. Bapak Ibu, nggak ada ceritanya malaikat pencabut nyawa mencabut nyawa berdasarkan abjad huruf. Kalau abjad huruf, yang huruf A harus waspada. Ada ibu yang huruf A namanya Ibu Asnita ya. Setelah Ibu Asnita, saya meninggal. B. Hati-hati yang C. Maka kalau dibegitukan, yang enak huruf Z. Apa kata? Kenapa tak sholat Pak Z? Tenang, masih huruf D katanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kenapa SKM ini mesti kita galakkan? Kita tidak tahu kapan kita dicabut nyawanya. Oleh karenanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, penting bagi kita belajar ilmu agama. Karena Allah kalau menginginkan bagi kita kebaikan, Allah akan tunjukkan jalan kita menuju majelis ilmu. Alhamdulillah, sini berarti sekali sebulan. Alhamdulillah, yang hari-hari Sabtu lainnya bisa dimanfaatkan. Kalau sekiranya kurang, mulai 2 kali sebulan, tambah lagi 3 kali sebulan, tambah lagi setiap Sabtu, insya Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hukum menuntut ilmu agama, tolabul ilmi faridoh, fardu itu apa? Wajib ain. Wajib ain itu apa? Setiap kita wajib menuntut ilmu.
Nah, yang paling penting pondasinya adalah ilmu agama. Ustadz, berarti ilmu yang lain tak penting? Penting juga. Maka kalau tak berilmu, yang paling penting ibarat masjid kita ini. Masjid kita ini kalau pondasinya tak kuat, ini tiang-tiang kemudian kubah yang secantik ini tak akan mungkin bisa tegak kokoh cantik. Begitu pula dengan kita. Kalau agama sudah kita perbaiki, maka insya Allah tiang-tiangnya akan baik, kubahnya akan baik, atapnya akan baik. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya sudah keliling Perawang sampai ke Pelalawan dan Pekanbaru. Tak ada saya jumpai majlis yang penuh dengan anak muda. Alhamdulillah, kecuali Masjid Al-Ikhwan. Di depan saya ibu-ibu muda umur 20 tahun. Itu Bu. Beberapa tahun yang lalu. Ya Pak ya. Bukan di masjid ini aja Pak. Masjid depan rumah kami pun. Cobalah Bapak Ibu tengok keliling Ibu dari Peri ke kilo 17 sana. Mana masjid yang ada anak mudanya? Kasih tahu kita. Kita mau datang. Apa obatnya? Gak ada Bapak Ibu. Ada alhamdulillah 1-2. Yang itu juga karena apa? Karena memang Allah beri hidayah, kemudian dia cari hidayah, kemudian dia istiqomah. Ada, tapi tak seberapa. Coba tengoklah, maaf sekali. Kafe, warnet. Jadi kadang saya ini kadang-kadang sedih. Saya anak Bapak Ibu. Saya umur kelahiran 90 baru. Umur saya 36. Nah, umur saya 35, hampir 36, dikit lagi, sebulan lagi. Nah, jadi Bapak Ibu, sejawat saya itu. Masya Allah. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bersyukur apakah kita masih mau menyanyiakan kesempatan. Alhamdulillah, ibu-ibu yang udah wirid BKMT, wirid Permata, alhamdulillah. Yang tak bisa di SKM. Yang tak berkenan di wirid Permata, datanglah SKM. Yang tak bisa SKM, datang ke Permata BKMT. Alangkah lebih baik dua-duanya. Dalam Quran surah Al-Mu'minun, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Beruntunglah orang yang beriman. Alladzina fi salatihim khashi'un. Yang mana dalam melaksanakan salatnya dia khusyuk. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Yang mana orang beriman ini tak mau menyia-nyiakan kesempatan. Terhadap hal yang sia-sia dia kesampingkan. Terhadap hal yang bermanfaat dia ketengahkan. Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Dan terhadap urusan zakat mereka menunaikannya. Bapak Ibu, alhamdulillah di ujung tausiah saya ini izinkan saya memberikan kesempatan untuk memperkenalkan unit pengumpul zakat kita. Kami diberikan amanah 2 tahun saja meneruskan pengurus yang lama, yaitu Haji Al-Jufri, penghulu Kampung Maredan Barat. Itu ketua UPZ atau Basnas Kecamatan. Kami meneruskan 2 tahun saja. Maka izinkanlah kami menyampaikan Bapak Ibu yang sudah punya harta sampai nisabnya. Nisab itu apa? Batas ambang. Kemudian haul. Haul itu apa? Waktu memilikinya. Kalau sudah sampai nisab, sampai haul, bayarkan zakatnya. Ustadz, bagaimana nisabnya? Nisab kalau zakat harta sama dengan nisab zakat emas. 85 gram emas. Ustadz, yang berapa harganya?
UPZ atau Basnas menetapkan yang harga 1 juta. Jadi nisabnya 85 juta. Kalau ada Bapak Ibu harta selama setahun 85 juta, itu juga nanti kaitannya dengan apa? Penghasilan tetap, kemudian penghasilan profesi, itu sama, nisabnya sama, 85 gram emas. Senilai dengan 85 juta, maka dikeluarkan zakatnya 2,5%. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, boleh enggak Pak Ustadz per bulan? Boleh. Karena apa? Mungkin kalau setahun berat, boleh. Berapa 2,5% dari 85 juta dibagi 12? Saya sudah menghitung, tapi saya takut salah. Itu tidak lari dari angka 250.000 per bulan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya sering mengibaratkan bayar zakat itu ibarat mau minum air. Tiba-tiba air itu di dalamnya tertetes 1 tetes saja. Ini ibu-ibu yang kita tanya, karena ibu-ibu bagian dapur. Bu, kalau ada air bersih, ini bersih nih, dengan sengaja atau tidak, ini kita contohkan saja. Kita teteskan air, maaf, air parit, nggak banyak-banyak, 1 tetes saja. Saya tanya, Bu, kira-kira Bapak mau minum nggak? Tahu Bapak tuh, kok ada air kotor walaupun setetes. Kira-kira kita mau minum nggak, Bu? Begitu zakat. Kita bilang harta kita masih bersih, sesungguhnya masih kotor. Maka dikeluarkan yang kotor itu sedikit saja, maka jumlahnya 2,5%. Dibagikan kepada siapa? 8 golongan. 8 golongan itu nanti akan dijelaskan dalam Quran surah At-Taubah, innamas shadaqatu lil fuqara sampai akhir. Ada 8 golongan. Ustadz, masjid boleh enggak mengambil zakat harta? Boleh, asal di SK-kan. Boleh asal disahkan. Jadi yang Ramadan itu apa namanya Ustadz? Yang Ramadan namanya panitia. Karena setelah Ramadan dia tidak bekerja. Yang namanya amil zakat setahun, bahkan bertahun-tahun. Maka boleh dia mengambil dana amil zakat. Mobil bisa juga dizakatkan, asalkan dia menghasilkan. Asalkan dia menghasilkan. Rental punya 100 unit misalnya, itu ada zakatnya, karena hartanya berkembang. Ustadz, kalau emas yang kami pakai gimana? Emas tidak pernah ada penurunan harga. Walaupun ibu simpan dia, tapi sudah sampai nisabnya sejumlah 85 gram, maka wajib dizakati. Betul enggak, Bu? Emas itu tak ada turun harganya, naik terus, maka berkembang terus. Maka boleh dibayar per bulan ya Bapak Ibu, agar tidak berat, dan itu dibolehkan oleh para ulama. Jika Bapak Ibu mau berzakat, tak usah jauh-jauh, Ustadz Irman adalah pengurus kami angkat beliau untuk wilayah kelingkungan yang di sekitar sini. Alhamdulillah, mohon maaf saya izin lewat jam 9, lewat berapa? Tadi kita janji jam 9 saja. Alhamdulillah, ini saja kita buka 3 pertanyaan atau terserah berapa pertanyaan, karena majelis ilmu itu baik kalau ada diskusinya. Apa yang bisa kami jawab, kami akan jawab. Yang tak bisa, tolong saya jangan dilaporkan ke polisi. Insya Allah nanti di kesempatan lain kita akan jawab terkait apapun. Jadi yang penting sekali menuntut ilmu agama. Bersyukur sekali bisa datang ke sini. Silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan.